Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa salah satu dari apa yang menyebabkan kita beribadah kepada Allah itu adalah karena kita mencintai Allah. Itu salah satu unsur dari 3 alasan kita beribadah kepada Allah. Karena cinta, karena kita berharap mendapatkan pahalanya atau jannah, dan karena kita takut kepadanya. Kemudian merupakan sebuah prestasi bagi seorang hamba manakala sampai Allah itu menjadikan hamba itu hamba yang dicintainya, Khalilullah, Waliullah. Maka mari kita menggapai cinta Allah. Ada sebuah ayat disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Di situ tersifati ada generasi yang baik yang menggantikan generasi yang jelek. Itu disifati dengan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang itu sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan karunia yang besar kepada hamba tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adaituhu bil habbi. Siapa saja yang mereka itu memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Kemudian juga kelanjutan dari hadis ini disebutkan bagaimana cara seorang untuk menggapai cinta Allah. Wa ma taqarraba ilayya mabati bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi seorang yang melaksanakan amalan-amalan wajib. Wa ma yayalu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apabila hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang aku sunnahkan sehingga aku mencintainya, di amalan wajib, amalan sunnah. Faida ahbabtuhu. Nah, ini ketika Allah itu sudah mencintai seorang hamba sampai pada apa yang Allah berikan pada mereka, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, aku, kata Allah, yang akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, wa basaruhu alladzi yubasiru bi, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, wa yadahu allati yabtisu biha, menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat, wa rijl lahu allati yamsi biha, menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Dan karunia yang lain, wa in sa'alni la'utiyannahu, kalau ia memohon meminta maka aku akan mengabulkannya. Wala ini ista'adzani la'u'idannah, kalau ia mohon perlindungan maka aku akan memberikan perlindungan. Itu janji Allah pada orang yang dicintai. Ada sebuah catatan di sini bahwa tadi dijelaskan dalam hadis, cara kita menggapai cinta Allah itu yaitu dengan melaksanakan amalan yang Allah wajibkan dan ditambah juga melaksanakan amalan yang disunahkan. Ya, dengan kata lain bahwa untuk mendapatkan cinta
ikhtiar atau thariqah, jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah itu dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salah ketika seorang ingin menggapai cinta kepada Allah, tapi mereka jalannya itu dengan memakai cara mereka sendiri atau menggunakan cara yang diajarkan oleh guru-guru mereka sendiri. Terus juga ada sebuah catatan bahwa Rasulullah itu seseorang hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ketika ia menjadi Khalilullah, kekasih Allah itu, Rasulullah itu masih melaksanakan syariat Islam ini. Ada sebagian orang yang merasa ketika mereka sudah mencapai pada taraf mahabbah dicintai Allah itu, justru mereka malah meninggalkan syariat, tidak sholat dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk thariqah, jalan untuk menggapai cinta yang salah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau berkaitan dengan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Kita bisa melihat antusiasme orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah dengan berbondong-bondong dengan giat. Maka di situ Ramadan ini bisa sebagai sarana seseorang itu mendapatkan cinta dari Allah, karena dengan giatnya mereka beribadah kepada Allah. Kemudian juga bahwa tujuan Ramadan itu adalah takwa. Sedangkan takwa itu bukan sesuatu yang hanya mereka jalani saat Ramadan saja, tapi takwa ini dimaksudkan waktunya itu bisa berlanjut pasca Ramadan dan seterusnya. Sehingga ketika seorang berhasil melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan giat, dengan sungguh, artinya mereka itu melaksanakan suatu amalan yang menuju kepada cinta Allah kepadanya. Demikian, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, berhasil melaksanakan Ramadan dengan menjadikan amalan-amalan di bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang bisa kita teruskan di pasca Ramadan sampai setahun dan sampai kita masuk ke Ramadan kembali. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.